Selain itu, mereka yang telah mengerjakan banyak uang sekolah dengan banyak uang sekolah, atau memahami keterampilan teknik pujian, bahkan berpikir bahwa suatu hari mereka memiliki permainan keberuntungan dan kekuatan yang luar biasa. Mereka akan mampu melampaui itu. Kekayaan guru. Tak hanya itu, apalagi para penjudi bermata merah itu. Meski banyak orang berbicara tentang mencoba peruntungan, sebenarnya hati mana yang tidak ingin peruntungannya meledak menjadi makmur dan menjadi kaya selamanya. Qin Yichen telah melihat terlalu banyak hal seperti itu, tetapi dia tidak sama dengan orang-orang itu. Sejak selesainya teknik pompa, saya dapat dengan jujur mengatakan bahwa saya datang kepada Anda untuk menghasilkan uang. Di deretan konter, ada berbagai bentuk kristal roh. Qin Yichen hanya meliriknya dan dapat yakin bahwa, dalam hal warna, itu memang jauh lebih baik daripada kristal roh dari 10.000 benua. Belum lagi lapisan ketiga, bahkan lapisan kedua harus mengungguli benua 10.000 keluarga. Lagi pula celah di garis bawah ada. Tidak hanya memperhatikan spirit kristal, Qin Yichen juga memperhatikan bahwa hanya ada sedikit tamu di lantai 3, yang memang agak sepi dibandingkan dengan aula bergaya mewah ini. Tetapi ditinggalkan bukan berarti acuh tak acuh, karena kristal roh acak di sini lebih baik daripada beberapa blok atau bahkan lusinan berikutnya. Adapun mereka yang berada di posisi menonjol, nilainya bahkan lebih mengerikan. Dan ada pelayan yang berdedikasi di samping mereka, menunggu VIP maju untuk bertanya. Mata Qin Yichen terfokus pada para tamu di sekitar stan. Alasannya adalah tanpa dia. Yang kalah tidak hanya mengenakan pakaian mewah, tetapi juga memiliki suasana yang agak tidak biasa. Bahkan 3 orang adalah Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. Di mana pria ini di dunia perang? Dengan takjub, para tamu jelas dipimpin oleh seorang lelaki tua berjanggut perak dan sikap yang sangat hormat. Pria tua itu melihat ke konter. Matanya lebih ungu dan bercahaya, dan Qin Yichen terkejut. Ya, barangnya bagus. Sepertinya tanda huruf emas Han Yuecheng memang tidak palsu. Tuan Zuo sangat benar. Tapi kali ini Anda mengemudi di sini. Saya khawatir kota Hanyu akan tertekan untuk sementara waktu. Di mana ini, Tuan Zuo? Mengemudi, kota bulan dingin harus menyambut. Dan siluet Feng Tang juga memperhatikan orang-orang itu. Ketika dia melihat lelaki tua yang dipimpin olehnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dan kemudian wajahnya tiba-tiba berubah. Betapa buruknya kentut tua ini. Sambil berbicara, saya menyeret Qin Yichen. Qin saudara, ayo turun dulu. Tidak hanya Feng Tang, tetapi bahkan wajah para Pillmaster di dunia Northern Warfare juga agak jelek. Meskipun Qin Yichen tidak diketahui, dia juga tahu bahwa ada hal-hal yang aneh, dan dia membiarkan Feng Tang menyeretnya. Namun, dia belum mengambil beberapa langkah, tetapi dia mendengar tawa di belakangnya. Nah, bukankah ini bocah Feng Tang? Mengapa? Apakah saya bahkan menyapa ketika saya melihatnya? Aku tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Hao tertawa dengan sedikit lelucon. Feng Tang tiba-tiba membeku, memegangi orang tuanya sebentar, menggertakkan giginya, dan kemudian dengan enggan berbalik, memaksakan senyuman. Aku telah melihat senior kiri. Pillmaster lainnya juga mengikuti salam melengkung, tetapi mereka enggan. Saya telah melihat senior kiri. Qin Yichen juga ingin tahu tentang identitas orang ini, jadi dia mendengarkan transmisi suara Feng Tang dan berkata, Saudara Qin, kali ini terlalu dibuat-buat. Tidak menyangka akan bertemu Zuo Chunqiu bajingan tua ini. Zuo Chunqiu. Qin Yichen membeku. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan Feng Tang, wajahnya juga tampak bermartabat. Zuo Chunqiu, Pillmaster pembangkit tenaga listrik keluarga teratas. Bukan hanya itu yang bisa membuat Feng Tang begitu iri, tapi juga karena teknik pompa Zuo Chunqiu sangat terkenal di daratan Tiongkok. Tak perlu dikatakan, kerumunan Zuo Chunqiu jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang datang Jizu untuk menjelajahi rahasia batu giok kuno kali ini. Qin Yichen juga diam-diam dianggap tidak jelas. Meskipun di kota dia tidak khawatir klan akan berani membuka cincin pembunuhan. Tetapi ketika musuh bertemu, bagaimana Anda bisa bersikap sopan? Tetapi pada saat ini, Zuo Chunqiu datang untuk mengangkat tangannya dan memandang Feng Tang dengan penuh minat. Kamu berkata, apa yang kamu lihat ketika kamu melihat lelaki tua itu? Kenapa? Apakah kamu takut lelaki tua itu akan memakanmu? Feng Tang dalam hati menggerutu. Bajingan tua ini mungkin tidak memakannya. Tetapi dia kemungkinan besar akan memberikan kantong uangnya untuk menelannya. Feng Tang kiang tertawa. Di mana senior? Di mana ini? Saya kebetulan ingat bahwa saya tidak punya cukup uang. Zuo Chunqiu mendengar ini sebentar dengan dingin mendengus. Potong. Kamu tidak kenal orang tua yang baik. Kali ini lelaki tua Feng tidak mengikuti. Apakah kamu takut pergi ke surga? Atau apakah prajurit utara Anda sangat miskin sehingga hanya beberapa dolar saja? Tidak ada uang untuk spirit kristal? Pembangkit tenaga listrik di belakang mereka tidak bisa menahan tawa, dan lampu pompa bahkan lebih konyol. Kedua pihak sudah berseteru, dan bahkan dalam beberapa hari, mereka mungkin akan saling berhadapan. Jadi saya khawatir mereka terlalu malas untuk berpura-pura sopan. Senyum Feng Tang bahkan dibuat-buat, berpikir bahwa jika Anda tidak ada di sana, saya mungkin pergi ke surga.
Tetapi siapa yang tahu bahwa keberuntungan sangat buruk hari ini. Dan saya bertemu dengan Anda bajingan tua. Sebenarnya, saya baru saja datang dan membawa pengalaman panjang kepada saudara Qin. Sekarang senior kiri ada di sini. Kami tidak akan repot. Qin saudara. Zuo Chunqiu melirik Qin Yichen. Kamu adalah Qin Yichen yang meneliti senyawa dan... Benar, cukup muda. Qin Yichen merasa tidak nyaman dengan kata-katanya yang agak kuno. Seolah-olah dia sedang mengajar junior. Meskipun berbicara tentang kekuatan dan senioritas, Zuo Chunqiu pasti berada di atasnya. Tetapi berdasarkan kebencian dunia utara dan klan, siapa yang akan menghormati Anda sebagai senior? Pada saat ini, Zuo Chunqiu kembali mengangkat senyum liciknya. Apa yang mengganggu dan tidak mengganggu? Feng Tang, ini salahmu. Membawa orang pengalaman panjang. Apa gunanya hanya melihat? Jangan pilih beberapa lagi. Feng Tang tertawa tanpa sepatah kata pun. Tidak mungkin. Dengan kekuatan, Zuo Chunqiu setara dengan Feng Zhengying. Dia tidak benar-benar marah sebelum dia benar-benar merobek wajahnya. Dan Zuo Chunqiu memandang Qin Yichen lagi. Di usia muda, ada senyawa dan di tangan. Sudahkah Anda menghasilkan banyak uang di tahun-tahun ini? Mungkin datang dan bermain. Ketika saya pertama kali mendengar tentang efek luar biasa dari senyawa dan Zuo Chunqiu juga kaget, dan cukup iri saat terkejut, bahkan dengan sedikit kecemburuan. Bukan hanya dia. Jizu tidak berhenti memecahkan senyawa dan dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang terjadi hampir nol, yang membuat Zuo Chunqiu merasa sangat kesal. Pillmaster pembangkit tenaga listrik teratas mereka bekerja sama dan retak. Bukan resep biasa-biasa saja untuk junior. Zuo Chunqiu setia kepada suku Jie, jadi ketika dia melihat Feng Tang, dia mengambil keputusan. Saya tidak tahu bahwa Qin Yichen hanya tersenyum acuh tak acuh dan memandang ke arah Feng Tang. Senior kiri bercanda dan tertawa. Qin ini tidak menggunakan senyawa dan untuk menghasilkan uang. Tetapi dia melakukan yang terbaik untuk membantu saudara-saudara di dunia Korea Utara membunuh lebih banyak pemberontak itu saja. Meski kata-katanya konyol, pencuri yang bisa dibalik itu dicampur dengan lelucon yang sama. Begitu ucapan ini dibuat, Zuo Chunqiu tersenyum kaku. Dan pembangkit tenaga listrik di belakang lingkaran juga menunjukkan kemarahan. Meskipun Zhan Wuyuan menyapu dunia perang utara, mereka tidak secara langsung mempengaruhi mereka untuk saat ini. Tetapi kalimat ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka memukul wajah mereka.